Baik, pemirsa, bara perang panjang itulah topik kontroversi malam hari ini dan kami juga akan membahasnya bersama dengan 4 narasumber di studio. Di sebelah kanan saya ada tenaga ahli kantor komunikasi kepresidenan atau PCO, Fitra Faisal Hastiadi. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sylvia. Kemudian juga ada pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Prof. Hik, selamat malam. Selamat malam. Berikutnya di sebelah kiri saya ada mantan duta besar RI untuk Iran, Pak Dian Wirengjurut. Pak Dian, selamat malam. Terima kasih sudah hadir ya. Dan juga ada mahasiswa Indonesia di Iran yang sudah dievakuasi pulang ke Indonesia, Muhammad Ramzi Ali. Ali, selamat malam. Selamat malam. Ali baru sampai Jakarta. Iya, kemarin malam baru. Kemarin malam banget ya. Betul, ya. Ali, boleh kasih gambaran ke pemirsa. Bagaimana sebetulnya gambaran situasi perang antara Iran dengan Israel? Semencekam apa? Atau biasa aja sebenarnya? Sebenarnya kalau saya boleh langsung jujur itu gak ada serem-seremnya sama sekali gitu. Kalau Ali di mana? Di kota mana? Aku di kota Mashhad. Oke. Yang dimana itu jaraknya 12 jam dari kota Tehran. Dari ibu kota Iran itu Tehran gitu. Nah, tapi karena waktu itu dalam proses evakuasi saya juga menghampiri Tehran dulu untuk kumpul di KBRI, saya juga sempat merasakan bagaimana di atas kepala saya itu ada rudal-rudal yang bertabrakan, itu saya merasakan juga gitu. Oke, lihat langsung juga ya? Lihat langsung terdengar suara dentumannya dan juga pemandangannya itu sangat terlihat gitu malam-malam. Cuma untuk perasaan tercekam atau ketakutan itu sama sekali nggak kerasa. Reaksi orang-orang di sana, warga di sana juga biasa Reaksi aja? orang-orang di sana juga ya normal-normal aja. Kenapa bisa senormal itu menurut Ali? Menurut saya karena orang Iran itu memang sudah sangat terbiasa dengan kondisi-kondisi seperti ini. Mereka itu kayak punya istilah khusus malah. Apa tuh? Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman sekelas saya orang Iran. Mereka menggunakan kata-kata syair karena kan orang Iran itu sangat suka dengan berpoetri gitu kan, berpoet-poet. Ada bahasa forsinya puitis itu. Gitu ya? Iya, bahasa forsinya itu Jangbut mi jangim baru keshvaremun. Nabudam ke zendegi mikonim. Itu artinya kalau kita Indonesia kan kurang lebih seperti kalau ada perang, kami akan ikut berperang. Tapi kalau tidak ada perang, hidup kami akan tetap berjalan. Oke, jadi seperti sudah terdoktrin ya bahwa mereka itu siap juga kalau harus berperang. Iya, benar. Jadi sepertinya warga Iran tidak ada takut-takutnya sama sekali ketika Tidak ada harus menghadapi serangan-serangan dari Israel. Iya, betul. Oke. Kemudian kalau Ali memilih pulang karena apa? Karena memang sudah dekat dengan liburan musim panas. Sekalian. Tapi sebetulnya tidak takut ya dengan suasana di sana ya. Oke, sekarang kita tanya ke Pak Dubesnya dulu. Pak Dian, mantan Dubes yang ada di sana. Sekarang kita lihat Pak Dubes ke Pak Dian ketika gencatan senjata sudah disepakati akhirnya. Kemudian masing-masing saling mengklaim kemenangan. Nah pertanyaannya Pak Dian, sebetulnya adakah pemenang dalam perang 12 hari ini? Tergantung cara melihatnya. Kalau dilihat Amerika menyerang Iran, itu bahasa seperti dia ini bukan apple to apple. Ya terang aja, lebih unggul dari segi apapun Amerika. Dia bisa lebih dari serangan terhadap 3 situs itu bisa saja. Tapi kalau dilihat pada level berikutnya, Iran sama Israel pada awalnya mungkin merasa Iran dalam kondisi sanksi berpuluh tahun, membiayai perang di Gaza, di Lebanon Selatan, dan Houthi mungkin kehabisan sumber daya. Ternyata banyak yang tidak diketahui oleh Israel yang memang sombong, menganggap remeh. Ternyata begitu diserang, Iran sudah siap. Nah, dari konteks ini saja, kalau Israel berani mengklaim dia menang, ya dunia pun melihat gitu ya, siapa yang menang. Jadi Israel itu hanya bisa mengatakan menang karena ada Amerika. Jadi buat saya hanya pernyataan kosong kalau dikatakan menang. Tapi yang pasti secara politik Iran menang di dunia. Karena dukungan terhadap Iran itu meluas bukan hanya di negara-negara kawasan, bukan hanya di negara-negara Islam, tapi juga negara Barat. Bahkan sudah menyampaikan dukungan pengakuan Palestina lebih cepat dan sebagainya. Iran secara politik jelas menang. Dan secara persepsi memenangkan persepsi global ya Pak. Dan Ali, apakah Ali juga menyaksikan sendiri bahwa warga Iran itu merasa bahwa mereka mampu, mereka bisa menghadapi Israel? Yes, percaya diri? Sangat mampu, sangat percaya diri. Kenapa bisa seperti itu Ali? Karena Iran termasuk dari peradaban yang sangat tua kan. Jadi mereka pride-nya, rasa bangga dengan tanah kelahirannya itu sangat tinggi. Jadi ketika ada negara yang berani-berani untuk cari masalah dengan Iran, mereka langsung siap untuk mari kita balas gitu. Ini udah terdoktrin sampai generasi mudanya ya? Sudah dari kecil. Saya tambah sedikit boleh? Boleh Pak Dian. Pengalaman paling berharga buat Iran itu perang sama Irak.
dalam kondisi lemah setelah revolusi dibayangkan oleh Saddam Hussein, Irak itu lemah. Makanya diserbu besar-besaran. Ternyata bisa bertahan. Tadi semangat peradabannya sangat kuat, militansinya sangat kuat. Bahkan pasukan Irak itu bisa diusir, bahkan Iran menduduki sebagian wilayah Irak. Ya. Tapi yang hebat buat saya, apa yang dikatakan kekhawatiran revolusi Iran terhadap kawasan tidak terjadi. Karena begitu senjata Iran kembali ke batas internasional. Baik, oke. Prof Hik, sempat di underestimate atau direndahkan, dianggap tidak mampu, tetapi ternyata Iran menunjukkan bagaimana kapasitasnya. Jadi sebetulnya Prof Hik, menurut Anda, apakah gencatan senjata itu terjadi karena Trump menengahi atau sebetulnya memang Israel sudah kewalahan menghadapi Iran? Sebenarnya gini, pertama ya, kalau kita tadi saya ingin balik itu, menang atau tidak. Ya. Kalau dalam dunia militer, melakukan serangan harus ada tujuan. Kalau tujuan itu tercapai, berarti menang. Misalnya tujuannya adalah menurunkan bendera dari lawan. Kalau itu dilakukan dan terjadi, berarti menang. Sudah bisa menguasai. Nah sekarang kita bertanya, apa tujuan Israel menyerang Iran? Dalam pidato Perdana Menteri Netanyahu, pada waktu serangan pertama Israel ke Iran, dia mengatakan ada dua hal. Pertama adalah pelemahan terhadap kemampuan pengembangan senjata nuklir Iran. Yang kedua, regime change, perubahan rezim. Karena di situ dikatakan dalam pidatonya, wahai rakyat Iran, kami tidak bermusuhan dengan Anda. Sekarang adalah masa pembebasan Anda. Anda bisa sekarang berteman lagi dengan kami secara baik. Karena apa? Kalau misalnya rezim yang di Iran, Ali Khamenei sekarang diganti oleh anaknya Pahlavi, Shah Iran, Reza Pahlavi yang di Perancis, mungkin akan berubah. Karena seperti sebelum tahun 79, di mana pemerintah Iran punya hubungan baik dengan Israel, bahkan juga dengan Amerika Serikat. Nah, jadi pertanyaan kita, dua tujuan ini tercapai atau tidak yang dilakukan oleh Israel? Pertama, soal senjata massal ini. Kalau saya lihat Israel tidak berhasil. Buktinya apa? Masih dibantu oleh Amerika Serikat dengan pengeboman 3 titik itu. Kedua, apakah terjadi regime change? Tidak. Nah, sementara bagi Iran ketika dia melakukan serangan ke Israel, apa tujuannya? Tentu dia ingin mempertahankan kedaulatannya. Karena ini dianggap sebagai serangan terhadap teritori dia. Apakah berhasil? Lalu kedua, apakah rezim Iran berubah? Nah, itu silahkan masyarakat yang menentukan. Tapi saya ingin tadi menjawab pertanyaan dari Sylvia, berkaitan dengan apa sih yang dilakukan oleh Iran sehingga sekarang ini, kalau saya melihat, Presiden Trump yang tadinya berada di belakang Israel, bergeser menjadi mediator. Saya terus terang agak bingung. Mediator itu biasanya negara yang tidak berkonflik, yang tidak tersangkut dengan konflik itu. Kok tiba-tiba Presiden Trump mengambil posisi? Jadi setelah saya analisa, saya menganggap serangan Iran itu 3 hal. Pertama, serangan fisik. Fisik itu dia serang Israel tetap, dan kemudian dia serang pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Ya, tapi dia kan juga ngasih tahu Qatar, kami akan menyerang karena dia nggak bermusuhan sama Qatar dan dia nggak mau memperluas perang ini. Tadi kan Pak Dubes mengatakan seperti itu. Jadi dia kasih tahu. Tapi memang Qatar kemudian memberitahu ke Presiden Amerika. Nah, di situ Trump bilang, kita berterima kasih dengan Iran karena memberitahu. Itu satu. Yang kedua, serangannya adalah Menteri Luar Negeri Iran pergi ke Rusia. Ya. Membicarakan masalah serangan Amerika dan Israel ini. Dan Rusia, Presiden Putin mengatakan ini merupakan pelanggaran hukum internasional. Nggak usah dia berpihak dan lain sebagainya. Dengan pernyataan itu, daya gentarnya ke Amerika sudah sangat luar biasa. Goyah jadi ya. Jadi itu yang bergeser juga. Yang ketiga, ini yang sangat penting. Wacana di parlemen, walaupun belum ada putusan, bahwa Selat Hormuz tadi dibahas. Selat Hormuz akan ditutup. Ya kan? Itu yang namanya bursa efek di Amerika, waduh langsung anjlok.
itu menghajar Trump. Sehingga apa? Mungkin dalam posisi seperti itu, Trump berpikir, saya ada di belakang Israel, tapi reaksi dunia kayak begini, reaksi di negara dalam negeri saya seperti ini, bursa, demo-demo, no king dan lain sebagainya. Kalau saya nggak bisa membalik posisi, ini membahayakan kita Amerika. Sehingga apa? Trump kemudian mengambil posisi sebagai seolah mediator. Tapi mediatornya ini kan tadi Bapak Dubes mengatakan tanpa ada perjanjian. Trump hanya bilang, pokoknya ya Iran dalam 6 jam ke depan kamu jangan nyerang. Nanti Israel juga akan melakukan hal yang sama. Ketika Iran melakukan serangan walaupun kecil dan Israel bilang, wah ini melanggar. Israel udah mau siap nih mau nyerang. Presiden Trump langsung marah. Ya. Tadi kan di ini kan ya. Mengumpat dengan 4 kata yang ya nggak boleh lah sebenarnya seorang kepala negara. Itu yang terjadi. Artinya apa? Saya melihat posisi sekarang adalah Iran ada di atas angin. Iran di atas angin? Di atas angin dan kemudian memang pasti dua negara, dua pemerintahan mengatakan kami telah menang perang gitu kan. Karena tidak ada pemimpin yang mau kehilangan muka. Baik. Kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas meskipun sekarang gencatan senjata sudah terjadi, ada dampak yang terasa selama 12 hari perang antara Iran dengan Israel. Dampak secara ekonomi itulah yang paling dikhawatirkan. Seperti apa konkretnya dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat dunia dan juga imbasnya ke Indonesia? Mas Fitra, nanti giliran Anda setelah jeda, pemirsa tetap di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.